Anginnya Mbak, anginnya kondisikan Mbak. Kedengaran, Miss? Kedengaran, tapi anginmu kondisikan. Sebentar. Sekarang udah jelas, Miss. Sudah, kenapa sayang? Ini kan kakak saya kerja di Hongkong udah 10 bulan. Terus kan dia dipulangin sama majikannya. Terus dia udah dibeliin tiket tanggal 17 bulan 6 ini. Sedangkan posisi kakak saya itu masih pengen kerja di Hongkong gitu, Miss. Terus kan sama agensinya itu ditanya, kamu mau ganti majikan apa mau pulang Indo? Terus kan saya masih mau kerja. Terus sama agennya itu cuma dikasih kesempatan milih satu job, yang jobnya itu jaga anak kembar, sama di rumahnya itu ada anjing 4. Nah sedangkan kakak saya itu takut anjing. Terus jadi mungkin kakak saya nolak kan, terus pengennya ya ada nggak job yang lain gitu kan. Terus agensinya tuh nggak mau, suruh lanjut kakak saya itu kan pulang Indo gitu. Nah jadi kakak saya itu minta tolong gimana gitu, sedangkan posisi paspornya dia itu ditahan, Miss, sama agensinya itu. Jadi pengennya masih pengen kerja gitu, Miss. Nah posisi saya kan kerja di Makau nih, Miss. Nah kalau misalkan kakak saya paspornya dikasih, tadinya mau saya jemput karena dia masih pengen kerja gitu, Miss. Tapi kan posisi paspornya itu ditahan sama agennya, Miss. Nah, gimana, Miss? Karena gini loh, semua orang itu pasti takut anjing sih di awal-awal. Itu tergantung dari niatnya juga. Otomatis nih sebagai agent, biasanya Miss Yuni juga gitu. Karena dia kan baru beberapa bulan di sini, dikasih job lagi nolak. Itu kita mikirnya pilih-pilih job dulu. Ngerti nggak? Jadi ya mentalnya kakakmu harus diubah dikit, dicoba sekali lagi untuk biar agent percaya gitu loh. Iya, Mas. Terus sama majikan yang pertamanya itu dipulangin gara-gara dia tuh sering dituduh malu tisu WC. Jadi kan kakak saya tuh nggak tahu kalau tisu itu harus beli sendiri gitu, Miss. Jadi dia pikirnya ya tisu itu ya bisa dipakai gitu. Ternyata mungkin nggak boleh gitu. Jadi majikan itu sering komplain ke agent, ini anak ini sering maling tisu gitu loh. Jadi kan kakak saya ditegur lagi sama agent gitu kan. Ya udah beli aja, sebenarnya simpel sih Dok. Sebenarnya beli aja sih. Awalnya kan nggak tahu gitu. Jadi, mungkin majikannya sering komplain, jadi dipulangin lah ke agent gitu kakak sayanya. Jadi kakak sayanya sekarang bingung, masih pengen kerja tapi udah dibelikan tiket gitu, Miss. Apa nggak ada kesempatan nyuruh dia nyari kerja lagi gitu. Terus kan ngomong lagi ke agent, udah mau nggak apa-apa gitu kan dari yang itu. Agentnya udah nggak mau gitu. Iya, karena dia sendiri kan pilih-pilih job, bisa dibilang kayak gitu sayang. Sebenarnya nggak pilih-pilih job, Miss, gitu. Tadinya kan dia tuh pengennya ya anak kan anak kembar ya, Miss. Terus harus ngurus anjing lagi, ya mungkin takutnya dia kewalahan mungkin gitu kan, namanya nggak dijalani aja belum udah ketakutan sayang. Dijalani aja belum udah ketakutan sendiri, dan dia gak ada pengalaman. masih baru ya, Miss, jadi nggak tahu ya. Ya jangan menormalisasikan ketakutan yang tidak terjadi. Lah ini yang salah, ngerti nggak? Ini bukan masalahnya kamu anak buah saya atau bukan, saya nggak kenal kamu. Cuman kalau kerjaan berat orangnya baik kan nggak masalah gitu loh, daripada jaga anak satu tapi dipecat. Jadi aku kan kemarin udah ngomongin gitu, coba dulu gitu kan. Terus dia bilang agentnya udah nggak mau, agent itu nggak mau. Kalau aku bilang ya sekarang kayak gini kan udah susah ya, Miss. Kalau Susah. mau kesini juga kan harus ada paspor, Betul. kan gitu. Sedangkan posisi paspor juga kan dia ditahan di agent, nggak bisa kan gitu. Ya mau gimana lagi kan, Miss, gitu. Terus kata dia, ada nggak sih katanya yang bisa nyari job di Hongkong gitu, atau pindah agensi, soalnya masih pengen kerja gitu, Miss. Tapi nggak bisa Miss, bantu apa gimana gitu. Ya bisa dong, dia sama agentnya sendiri aja nggak nurut, apalagi sama saya. Kan ngeri jatuhnya. Ngerti nggak saya? Iya, ngerti. Jadi agentnya dia udah nggak percaya sama dia. Kira-kira di luar sana kayak apa? Ya memang di awal kita butuh perjuangan sayang. Lah kalau kamu merantau pinginnya yang enak-enak, ya kan sulit.
Sekarang dikasih kesempatan sama agentnya, dia sendiri nggak mau. Iya, Mas. Dan ingat, kita itu butuh uang. Selagi masih butuh uang, nggak disiksa, ya kerja udah, nggak apa-apa. Jangan selalu berpikiran negatif. Yang penting majikannya baik, dijalani dulu. Udah ada kesempatan lagi. Ini kan udah hilang, kesempatannya hilang sendiri saya. Iya, Mas. Dan kalau udah pulang Indonesia kan kelar, udah selesai. Ya, karena aku tuh kasiannya gini dia, jadi waktu itu aja lama Miss, gitu dapat trip itu dia 9 bulan kan. Jadi ya aku pikir ya sayang lah, cobalah apa aja gitu, yang penting kan bisa kerja dulu gitu kan. Iya, itu kan kamu, tapi dia aja pilih-pilih loh. Dia yang pilih-pilih, bukan kamu sayang. Karena itu saya selalu bilang, jika kamu tidak memiliki skill dan ada pekerjaan di situ, ya udah, kamu belajar dari skill itu agar suatu saat kamu bisa milih. Kamu nggak bisa apa-apa, kamu pilih-pilih siapa yang mau sama kamu. Bisa dibilang kamu nggak niat kerja. Jalani dulu, karena Miss Yuni dulu nggak ada yang namanya job untuk ke penjara, nggak ada namanya job untuk ke rumah sakit. Tapi saya jalani dan saya happy. Hari ini saya bisa membantu orang lain karena saya tahu nih prosedur-prosedurnya. Begitu juga dengan dia nggak ada pengalaman anjing. Ya. Tapi kalau dia jalani, suatu saat dia akan mengerti bahwa anjing itu lebih baik daripada teman yang kayak anjing. Iya, betul. Bener gak sih? Jadi jaga anjing itu lebih baik daripada jaga mulutnya teman yang kayak anjing. Iya, Miss. Iya kan? Lah sudah menghakimi dulu, belum dilakukan udah menghakimi dulu. Nggak mau, nggak ada pengalaman, nggak ada pengalaman, ya udah pulang. Geret koper. Sekarang tuh cuman bilang, aku gimana nih, tolongnya gimana aku mau Nggak bisa. Kalau dia menye-menye ya udah pulang. Udah selesai ceritanya. Di mata dia di Hongkong yang mau bantuin juga gitu. Nggak bisa. Betul. Jadi kalau misalkan ya terus kan dia jadi pulang gitu Mas ke ini ya, mungkin ya kalau mau kumpul lagi kan harus masuk PT lagi. Betul, harus training lagi ke PT. Itu pun kalau ada PT yang mau buang uang lagi. Sayang kan harus keluar Betul. Ya ini buat teman-teman yang menye-menye kerja di luar negeri. Jangan mikirin kerjaannya berat dulu, wong belum dijalani kok udah mau bilang berat. Giliran kamu nggak ada uang itu lebih berat daripada, lebih baik bekerja punya uang, semuanya akan ringan pada waktunya. Benar gak sih? Iya benar Miss. Nggak ada pekerjaan yang enak, itu nggak ada. Benar Miss. Iya, kalau kamu nggak ada pengalaman yang ngalah gitu loh. Bukan pengalaman saya jaga anjing, bukan passion saya jaga anjing. Ya kamu nggak ada apa-apanya yang kamu andalkan, ya kamu harus belajar. Kecuali kamu sudah punya pilihan. Bahasa nggak bisa, ini nggak bisa. Hokai kau, fana, cao lah, cao. Paham nggak maksud saya? Ya paham Miss. Ya udah, itu keputusan yang sangat tidak bermanfaat buat dia. Ulang lagi sekali lagi. Karena itu saya selalu bilang, kalian perintis bukan pewaris. Jangan izinkan. Nggak bisa ya Miss, kalau misalkan mau nyari job lagi gitu nggak bisa ya Miss ya. Ya nggak bisa dong sayang. Dia aja pilih-pilih, kira-kira agent lain mau bantu nggak? Saya dengar gini aja, kalau mau bantu juga ngeri-ngeri sedap. Nanti ikut saya tiba-tiba menye-menye lagi. Kayak mbak yang dulu ditolak di PT lain, masuk ke PT saya, akhirnya kan minta makan gratis. Ngeri, aku takut sama orang yang play victim itu. Ngerti nggak? Ya sebenarnya mungkin dia tuh kayak bingung nih sama kemarin nolak job tuh antara mau sama enggak, sama gimana. Jadi dia bilangnya enggak, ya mungkin aja udah terlanjur gimana gitu kan. Ya nggak bisa mbak, karena itu adalah konsekuensi. Itu adalah konsekuensi. Nah giliran sekarang udah dibeliin tiket kan, jadinya dia udah mau gitu nerima. Ya udahlah, suruh pulang wes, gak apa-apa. Coba sekali lagi. Iya. Oke. Makasih sayang. Yo, I love you. Yo, bye-bye. Hongkong dilawan, menye-menye. Ya udah, terdepak keluar. Maunya apa? Gak dapat apa-apa. Selesai potongan, bukannya memetik hasil dari jeripayahnya di PT, karena bukan sosokan ya, itu suka-suka sih menurut pendapat saya, suka-suka kalian. Tapi kalau kalian dibuang juga ya suka-suka mereka gitu loh. Seberat-beratnya orang bekerja, lebih berat lagi orang nganggur.
Seberat-berat orang bekerja adalah berat lagi orang nganggur yang tidak punya pekerjaan, yang pikirannya melayang-layang sampai ngimpi-ngimpi, akhirnya depresi, gila, gendeng, anyaran. Bener nggak? Kalau kamu masih punya pekerjaan sedepresi-depresinya kamu masih bisa jalan-jalan. Ngerti nggak? Jadi orang yang paling berat kehidupannya adalah orang nganggur. Kenapa? Dia mau jalan-jalan nggak bisa, dia mau kemana pun nggak bisa, karena nggak ada pendapatan, nggak ada uang. Seberat-beratnya orang bekerja, sesedih-sedihnya orang bekerja, mereka masih bisa enjoy saja, bosku. Kenapa? Karena dia punya uang, dia bisa jalan-jalan, dia bisa shopping, dan dia bisa menjoget-joget untuk menghibur dirinya sendiri. Tetapi pengangguran, tidak ada yang bisa dia lakukan, kecuali ngemis. Ngemis belas kasihan, ngemis minta sana-sini. Jadi kamu udah punya pekerjaan, dinikmatin, disyukurin. Karena ada ribuan orang yang ada di Indonesia sana sedang menunggu job. Jadi apa yang kamu keluhkan, apa yang kamu sedihkan, itu ditunggu sama orang. Kalau kamu putus asa, kalau kamu menye-menye, ratusan orang, ribuan orang lagi nunggu job yang kamu tidak suka. Alah, enek sing ngomong dong apa rawe ya. Saya nak teleponnya. Halo? Halo? Oke, nggak ngomong ya? Los ya? Halo. Ya, silakan Mbak.